Harus Bayangkan, penuhi tantangan, harus bisa kayak gini, harus bisa ya, nyalip ini, harus bisa ninggal ini, kayak gitu ya, itu secara mental melelahkan. sepedaannya hari Sabtu, stresnya sudah mulai hari Selasa, Iya. ya kan gitu ya. Nah, nah biasanya kalau sudah kayak gitu, nanti Kamis Jumatnya sakit perut, ya kan, gitu. Ya, jumpa lagi dengan kami, saya Jonire dan Mas Aslananda yang biasa dipanggil Asa di podcast Main Sepeda yang ke-23. Ya. Nomornya Jordan ya. Michael Jordan ya, Ya, LeBron nomornya James. Ya. Ini kita kali ini membahas bagaimana melawan rasa bosan ketika bersepeda. Maksudnya ini bosan setelah sekian lama bersepeda ya. Ini kita menjawab pertanyaan saudara Hanif Fikrisa. Nah, pertanyaannya, selamat malam, saya ingin bertanya, apakah ada masa di mana Mas Asrul dan Mas Jonire bosan bersepeda sampai ingin berhenti saja? Jika pernah, bagaimana agar menghilangkan tersebut? Nah, kalau Om Masa bagaimana kalau bosan gini? Ya ini juga sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang kan ini masa pandemi ini orang lagi senang-senangnya bersepeda. Ya, Tapi kan mungkin bosan dalam hal ini mungkin kita perlu tambahkan saja di tema hari ini, bosan bukan hanya saat sudah lama bersepeda seperti kita yang Ya. sudah hampir 10 tahun goes ini. Kita juga pernah melewati fase aduh rasanya bosan mentok atau kayaknya sesuatu menghalangi kita untuk bersemangat sepeda. Tapi kadang-kadang juga bosan itu bisa dia sebenarnya lagi senang sepeda tapi bosan dengan teman-temannya yang setiap hari rutenya itu aja. ya, Tiap hari goesnya segitu-segitu aja. betul. Kan ketika ada 10 pemula goes bareng kan mungkin setelah sebulan atau 2 bulan mungkin ada yang sudah kuat Betul. sehingga dia pengen misah, dia bosan dengan kelompoknya, karena kelompoknya ini nggak ada yang mau diajak nanjak misalnya, maunya hanya muter-muter komplek, maunya hanya goes ngopi atau apa kayak. Jadi kan bosan itu kan luas sebenarnya. Jadi mungkin pertanyaannya Hanif ke kita lebih ke kalau sudah lama goes ngatasi bosannya gimana, tapi mungkin kita bahas sekalian lah ya. Ya. Supaya bagaimana caranya supaya goes itu tidak membosankan, intinya kayak gitu. Betul. Mungkin lebih gampang, lebih luas kayak gitu ya. Ya. Bagi yang baru-baru ini bisa dipakai untuk menambah variasi latihan, bagi yang lama-lama mungkin kita bisa saling sharing apa yang kita lakukan ketika bosan. Mungkin Anda bisa nambahkan di komen juga nanti saran-saran yang kita tidak punya nanti misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita sudah menyiapkan beberapa hal ini yang bisa dilakukan untuk melawan kebosanan. Meskipun sebenarnya sampai hari ini saya relatif konsisten sih. Om Ray juga relatif konsisten ya. Ya. Iya kan? Ya. Relatif konsisten dalam artian ya mungkin dulu 26.000 kilo, tahun ini 20.000 kilo, tapi relatif masih goes lah gitu. Belum. Kan ada yang setelah 2-3 tahun benar-benar nggak goes kan ada ya. Ya. Om Ray kan masih goes kan ya? Masih. Ya, apalagi ada podcast mau nggak mau goes terus loh. Jadi yang pertama saran kita mungkin saya dulu termasuk waktu masih jadi pemula itu ikut komunitas yang rutenya hanya keliling komplek. Hanya ada loop di perumahan, jadi setiap hari Selasa, Kamis ya bawa mobil ke sana, turun sepeda, muter beberapa kali, selesai naik mobil lagi pulang. Kemudian kalau Minggu hanya rute 30 kilo selesai. Jadi waktu itu lagi suka-sukanya, tapi kemudian ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak. Ya, jadi kayak marmut itu. Ya kayak gitu. waktu itu kan belum ada Swift juga kan. Jadi ya datar, ya dalam kota, ya putar-putar terus akhirnya. Ya untungnya akhirnya ketemu beberapa teman yang mau agak jauh-jauhan kayak gitu. Jadi jauhnya itu kayak gimana? Misalnya Surabaya ke Surabaya, kalau Surabaya ini kan biasanya loopnya di Surabaya Timur itu kan ya. Ya. Atau Surabaya Barat. Tapi waktu itu 2013 kalau nggak salah. Itu mulai terus terang teman saya pertama mau diajak lebih jauh-jauh dikit itu kan arsitek top di sini tuh Paulus Setiabudi itu. Oh iya. Jadi waktu itu Pandaan misalnya kayak gitu. Pandaan dulu. Pandaan itu PP 80 kilo. 80 kilo. Sebenarnya dibilang nanjak ya nggak terlalu karena kan dia 7,5 kilo, tanjakannya itu 7,5 kilo, tapi rata-ratanya hanya 2% kayak gitu. Jadi sebenarnya kan bukan tanjakan. Kalau sekarang kan katanya jalan miring gitu kan ya. Ya. Bukan tanjakan.
Ya. Tapi habis itu kemudian mulai 2015 mulai mau lebih jauh lagi kayak ke Trate Surya yang 100 km PP nanjaknya 800 meter, terus berani nyoba-nyoba rute-rute dan banyak traveling kayak gitu. Jadi ya tergantung temennya sih. Tapi ada juga yang ini saya pengen ngelempar ke Om Re ini karena teman-teman karena rutenya itu tiap kali ketemu teman-teman kan di kemudian hari kan komunitasnya kita ketemu teman-teman yang kuat-kuat yang lebih sama dalam hal kemampuan tapi kemudian bisa lebih kuat dari kita kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau kita setiap kali keluar geber-geberan habis-habisan ya. Itu kan kadang-kadang juga secara mental kan sangat melelahkan ya. Kan Om Re yang bilang itu kan ada istilahnya itu. Ya mestinya kan gini saya tarik ke belakang sedikit. Latar belakangnya itu kan kalau cyclist itu harga dirinya itu kan dua ya. Sepedanya dan kemampuannya kan gitu ya. Ya kalau sudah sepedanya ya apa mau dikata ya kalau orang budgetnya tinggi pasti sepedanya bagus ya. Nah, tapi yang kedua ini kan yang lebih perlu ya. Tidak bisa dibeli itu. Ya tidak bisa dibeli kemampuannya. Ya seberapa mampu dia mengikuti peloton yang di belakang, yang di depan seberapa mampu dia meninggalkan yang lain kan gitu ya. Jadi kadang kalau seperti Om tadi bilang, kalau di kompleks muter-muter gitu, mungkin tidak ada tantangannya ya. Karena ketinggalan pun nanti ya pasti ketemu lagi kan. Dia pasti ketemu sudah overlap dari belakang ya tetap ketemu lagi di komplek itu kan. Jadi mungkin kurang tantangan, jadi tidak bisa ninggal temennya. Kalau mau tantangan yang keluar kota, nah ini kan seru ya, bisa meninggalkan teman di Sidoarjo, yang depan sudah sampai di misalnya di Porong gitu atau bahkan sudah di Pandaan. Ini selisihnya mungkin bisa 5 kilo, 10 kilo ninggalnya gitu ya. Tapi jadi yang tugasnya kita yang mengikut di belakang ini kan tertantang untuk bisa ikut terus. Ya, jadi gimana caranya latihan dan tidak bosan supaya bisa ngikut yang depan. Jadi yang depan tuh mau narik pace berapa aja, ya kita harus bisa ikut. Nah nanti yang ketinggalan ini pasti ya mohon maaf ya pasti dibully habis-habisan gitu ya. Biasanya kalau sudah berhenti waktunya makan, kalau saking gondoknya itu biasanya yang paling belakang nggak mau ikut makan. Karena pasti ketika berhenti pasti tanya kenapa gearnya habis ta, apa kemarin nggak tidur ta gitu ya. Jadi pasti buliannya itu sudah lengkap gitu oleh teman-teman yang di depan kan gitu. Jadi ya itu bisa salah satu motivasi kita. Tapi jadi supaya nggak bosan kita cari tantangan terus gitu. Cari tantangan terus. Cari tantangan misalnya aku harus bisa semakin dekat dengan temanku kan atau semakin jauh dari temanku. Ya, biasanya kan ada komunitas yang dianggap cepat gitu ya. Entah dimanapun pasti kan begitu. Ya, kalau kita baru ikut pertama pasti copot tuh merasa gimana latihannya gitu ya. Yang latihan. Terus habis itu gimana jamunya ya kan kan pasti kayak gitu. Apa sepedanya ya, gearnya berapa, chainring depan berapa, sprocketnya berapa, bagus pakai aksesoris apa, mau keramik fast keramik apa ceramic speed gitu kan ya apa gitu kan bisa dimasukkan di sepeda. Nanti beda cuma 5 watt aja sudah kerasa ini cepet ini gitu. Padahal secara rupiah mungkin harganya mahal nggak peduli, yang penting bisa ikut rombongan itu. Nah, tapi ini yang nyambung omongan saya itu, kalau terus-terusan gini juga tenaga kita kan lelah ya, habis. Mental yang capek ya. Mental karena bayangkan, harus penuhi tantangan, harus bisa kayak gini, harus bisa nyalip ini, harus bisa ninggal ini kayak gitu itu secara mental melelahkan. Sepedaannya hari Sabtu, stresnya sudah mulai hari Selasa, ya kan gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah kayak gitu, nanti Kamis Jumatnya sakit perut. Kalau keluar kondisi tidak optimal, tidak keluar malah dibully ya. Tinggal milih aja gitu loh ya. Kan pasti gitu. Apalagi kalau teman yang ditakuti itu rebunya sudah posting di Strava, sudah upload. Wah, gitu. Wah, ini lagi bagus-bagus ya dia ini. Tapi nanti kalau di chat grup dia ngomong, saya lagi enggak enak badan. Loh kok iya lagi enak kakinya tapi badannya enggak enak gitu. Itu kan bingung ya gitu loh. Tapi
yang pasti horor untuk peserta hari Sabtu ini kan. Iya. Wah, ini ada ini. Iya. Gimana ini ya? Gitu loh. Ya, jadi Kalau sudah kayak gitu kan, itu kan ini kan bosan, itu kan bisa bosan mental itu kan ya. ya, jadi setelah tadi bosan dengan komunitas yang dalam hal itu pelan atau yang santai itu yang Jadi kalau bosan dengan komunitas santai, pindah ke komunitas yang lebih cepat. Lebih Atau cepat, ya. variasi ikut Ya. komunitas. Tapi ketika ikut yang cepat, stres mental. Karena ya, kan bosan. terbebani, ya, makanya bosan dalam artian, mungkin bukan bosan, tapi ini kan, bosan itu kan lelah mental ya, sama Ya. aja ya. Jadi lelah mental untuk fokus, untuk Ya, habis-habisan kayak gitu. terlalu serius mungkin ya, nggak Ya. bisa santai. Nggak bisa. Nah, habis itu gimana? Ya tadi itu kembali lagi ke kolam yang lebih cetek itu tadi. Kalau di kolam besar itu terlalu banyak hiu dan apa ikan-ikan predator, kita pindah ke kolam koi aja. Jadi variasi jadi selain nyoba rute-rute baru juga ikut pindah-pindah komunitas ya, Ya. untuk variasi teman. Ya. Toh kan juga bagus bisa ke networking juga itu kan ya. Benar. Kan mungkin dengan yang cepat-cepat bisa baik untuk prestasi di Strava, Ya. tapi ikut yang kolam koi bisa baik untuk kehidupan bisnis kan ya. Ya, Ya, yang di sini cari kom Strava, yang di sini cari miliar kayak gitu ya. betul. itu selain itunya networkingnya, tapi dari segi ketika proses kita goesnya, percayalah kalau yang di kolam yang di laut bebas itu yang banyak ikan buasnya itu, kita tuh jarang bicara. Oh. Ya, cuman bicara itu ketika start, itu pun bicaranya sudah berbau perang urat syaraf ya. Nah, kan pasti ngomongnya, oh saya tadi malam tidurnya kepagian lah, apa yang perut saya sakit, saya enggak kira banter-banter gitu. Itu pasti di awal paginya begitu. Nah, ketika start enggak mungkin kan wong sepedanya begitu jalan aja sudah 45 km per jam, itu enggak mungkin ada yang bicara. Ya, nafas saja sudah susah gitu ya. Sampai menangkan jantung. Minum sebentar sudah pulang, sudah dalam perjalanan pulang. Ketika finish makan sudah males, sudah enak ya, sudah mau muntah rasanya. Jadi akhirnya pulang ke rumah. Jadi pembicaraannya itu rasanya Terbatas sebenarnya. terbatas. Ya. Lain kalau dari kolam besar itu pindah ke kolam cetek itu, nah, enak kan. Speednya masih speed yang ngomong ngebel ya, ya maksudnya masih bisa bicara gitu ya, cerita-cerita, oh kemarin gimana, kan enak gitu loh, jadi masih bisa ngomongnya tuh bisa panjang gitu. Nah itu bisa apa ya, nyoba ke cara seperti gitu. Kalau saya ada opsi ketiga lagi, Oke. Kan kadang-kadang ya tadi kalau misalnya tadi ada dua opsi kan, laut lepas sama kolam cetek ya. Iya. Kadang-kadang kan ya itu tadi yang di sini ada enak nggak enaknya, di sini ada nggak enaknya. Ya kadang saya keluar sendirian aja kalau sudah jenuh kayak gitu. Karena di sini mungkin kalau ikut yang pelan saya mungkin merasa waduh latihannya mubazir nggak dapet. Kalau ikut yang itu kacau semua program. Maksudnya mau endurance nggak bisa, apapun yang terjadi pasti bunuh-bunuhan kan kayak gitu. Iya, betul. Jadi walaupun judulnya recovery. Judulnya recovery, tapi jadinya recovery kan ya. Ya. Akhirnya ya kadang-kadang saya pikirin ya udah sendirian aja lah. Kan saya juga sering gitu. Kadang-kadang kan saya nggak ngomong di grup atau apa, teman-teman juga kadang-kadang nggak ngomong di grup, tahu-tahu gue sendirian. Terserah mau dibilang latihan gelap atau apa, pokoknya itu kadang-kadang juga perlu untuk menenangkan diri sendiri juga gitu. Karena kan saya merasa sepedaan itu ada elemen meditasinya gitu. Nah, meditasi kalau bunuh-bunuhan kan nggak bisa. Betul. Kalau terlalu pelan juga nggak bisa. Jadi akhirnya ya milih keluar sendirian aja. Dengan itu juga pace-nya sendiri. Dengan pace-nya sendiri, dengan targetnya sendiri, dengan nyamannya sendiri. Jadi kadang saya lakukan itu. Jadi ya intinya variasi teman dan variasi latihan kan supaya nggak bosan ya. Kalau misalnya setiap hari begitu terus, setiap weekend begitu terus ya pasti lama-lama bosan kayak gitu. Jadi cara mengatasinya kayak gitu. Kalau misalnya kita niatnya keluar sendirian di tengah jalan ketemu teman terus ikut bareng tuh termasuk mana? Terserah, itu bisa bencana bisa berkah itu. Kalau misalnya sama-sama lagi stres sendirian mungkin kadang-kadang klop speednya sama gitu. Tapi kadang-kadang kalau enggak ya udah tinggal aja. Saya antara tinggal aja atau saya tinggal kayak gitu. Jadi maksudnya ya saya mau ke sana. Dia bilang oh aku ikut gitu. Nanti oh enggak aku tak ke sana gitu aja. Jadi langsung bilang ya sejauh ini sih belum pernah ketemu. Kalaupun ketemu biasanya
kalau ketemu lagi sendirian sama sendirian, tadinya lagi problem yang sama. lagi pengen latihan sendiri. Biasanya kalau sudah kayak gitu nggak masalah. Jadi pasti sama nanti kayak gitu. Kalau keluarnya ngomong sendirian ternyata nggak sendirian, beda lagi. Itu beda lagi. Ya. Beda lagi. Nah, tapi kan zaman sekarang susah. Banyak istri ngikuti Strava kan. Ya. Kan orang sepedaan itu gini ya. Kalau misalnya niatnya mengecoh, jangan sepedaan alasannya. Karena bisa dipantau pakai Strava. Pergi makan itu nggak bisa dipantau pakai Strava. Ya. Jadi paham ya maksudnya? Ya, jangan sepedaan, jangan menggunakan sepedaan sebagai alasan berbuat yang tidak, karena bisa dipantau pakai Strava. Maksud saya itu kalau dia sama komunitas lain, Om. Oh, Maksud saya begitu. bukan begitu. Saya bingung kok. Maksudnya itu kalau nggak seneng sama yang ini ikut komunitas lain tuh bagaimana? Oh iya, ya kan sama-sama bisa dipantau pakai Strava itu mas. Oke, ya itu tadi yang salah satu saran pertama, variasi teman dan variasi rute supaya tidak bosan. Yang kedua sih saya termasuk yang paling suka dan mungkin ini alasan kenapa saya pribadi Om Rey ya, mungkin Om Rey juga sama. Saya selama hampir 10 tahun ini nggak pernah benar-benar sampai jenuh habis, itu mungkin nggak pernah karena saya sering traveling bawa sepeda. Jadi dulu waktu masih sering kerja harus keliling Indonesia, saya bawa sepeda. Misalnya ada meeting di Palembang, saya bawa sepeda. Ada misalnya kalau meetingnya hanya sesama di Jawa Timur, misalnya meetingnya di Malang, ya saya naik sepeda ke Malang. Kalau meetingnya di Banyuwangi, ya saya bawa sepeda ke Banyuwangi. Jadi saya bawa sepedanya, jadi saya dapat variasi rute dan teman yang lebih luas lagi kayak gitu. Dengan bersepeda. Atau ya setiap tahun, ya ini kan tahun pandemi, jadi tahun ini gagal. Sering sama teman-teman, ya termasuk sama Om Rey, kita kan traveling ke luar negeri kayak gitu. Jadi kita bikin janjian satu kelompok, kemana? Tahun ini kita ke Eropa, kemana? Atau nggak usah jauh-jauh kan, ke Malaysia. Ke Malaysia itu percaya atau tidak bisa lebih murah daripada ke Bali. Betul. Ya. Jadi kita ikuti rutenya Tour de Langkawi waktu itu ya kayak gitu. Kalau nggak salah itu cuma 10 juta, itu udah termasuk tiket pesawat, bagasi sepeda, hotelnya, guide, mobil support ya, mobil support dan sejumlah makan kan kayak gitu kan ya. Hanya 10 juta berapa hari? 3 hari ya di Malaysia. Lebih 4 hari, sorry. Lebih 4 harian. Jadi 10 juta itu kan daripada beli seramik puli yang harganya hampir 10 juta kan bisa dipakai traveling ke negara tetangga kayak gitu untuk variasi latihan aja gitu. Maksudnya toh juga itu juga menarik, maksudnya bukan hanya goes tapi juga sambil nonton balapan kayak gitu. Jadi traveling itu juga saya kira banyak teman-teman sepedaan yang serius pasti traveling kan ya. Maksudnya kan nggak mungkin goes di Surabaya terus atau di Jakarta terus. Kalau ada event di Jogja ikut, kalau ada event di Solo ikut, di Bali ikut. Jadi itu juga cara untuk melepas dari segala kejenuhan ini. Dan seru kok, pergi sama Om Rey seru. Apalagi di Spanyol ya, 2016 kita di Spanyol bareng. Hotel itu isinya cuma kita, dan kalau malam nggak ada karyawannya, jadi kalau laparan setengah mati ya. Terus ikut event-event di luar negeri kan juga seru. Ya. Om Rey traveling juga suka, tau? Om Rey kan juga traveling, malah lebih karena suka Brompton sama sepeda lipat juga kan, jadi lebih gampang travelingnya. Iya, tinggal masukin tas dan dibawa kemana-mana. Lah ya. Lebih mudah. Itu benar nggak? Maksudnya kalau bosan, ini kan salah satu solusi kan? Maksudnya bosan mungkin karena ya goesnya sama itu aja dan ketemunya itu aja kan juga bosan. Kadang-kadang kita juga harus jauh dari istri dan anak. Ketemunya itu aja, ya betul. Mesti nyari yang lain ya. Jadi kadang-kadang saya ngelihat ada ya tadi Om Rey menyinggung soal kalau punya kemampuan lebih beli sepeda biasanya kan beli komponen yang jedok-jedok itu tadi. Betul. Saya juga singgung daripada beli komponen ini harganya 10 juta, saya buat traveling aja kayak gitu. Atau kebetulan sih ya mungkin karena sepeda saya sudah banyak gitu, tapi harga satu sepeda mungkin cukup untuk goes ke luar negeri, bahkan bisa ngajak keluarga kayak gitu. Jadi ya adalah variasi, dan traveling naik sepeda kan beda. Maksudnya sebelum saya sepedaan saya tidak menyangka kalau traveling bawa sepeda itu beda banget. Dulu kan kalau pergi ke luar negeri kan ya pasti naik mobil atau naik bis atau pokoknya pasti ada yang nganterkan kalau kita mengunjungi negara beda. Nah kalau naik sepeda itu kita benar-benar mencium baunya, merasakan getaran aspalnya atau batu-batunya,
benar-benar lebih dekat sama merasakan anginnya kayak gitu. Jadi saya sangat menyarankan itu traveling naik sepeda. Nah, untuk catatan untuk pendengar, kalau Anda traveling ke luar negeri bawa sepeda dan masih bisa ke butik-butik mewahnya, contoh merek-merek topnya, Ya, terus banyak ke toko-toko cenderamata, berarti Anda belum sepedaan benar-benar di luar negeri. kenapa kayak gitu? Karena kalau sama Anda, ya 10 hari, 2 hari itu perjalanan dari Indonesia ke luar negerinya, 8 harinya sepedaan. Iya. Jadi benar-benar ya tadi tuh sampai tahu aspalnya Spanyol gimana rasanya, ya. Keram di ujung gunungnya itu tahu ya. Iya. Tapi yang namanya objek wisata yang ada di buku-buku itu enggak pernah saya tahu. Cuman tahunya ya Rute sepedanya. Rute sepedanya yang saya tahu. Jadi, Ya, kita ada teman kita tuh ya. Teman kita yang notaris itu kan waktu ikut kita ke Italia. ya. Dia pikir ke Italia tuh kok nggak lihat Menara Pisa, Iya. kok nggak lihat Colosseum, kok lihatnya apa Passo dello Stelvio, Iya. kemudian Dolomiti, ya. Semua yang di Giro di Italia itu dicicipi ya. Iya. Rute-rutenya ya paling nggak ada lah karena Iya. Giro di Italia kan cakupannya luas. Iya. 3 minggu kita kan nyoba Sebagian. yang paling paling menarik ya di situ. Tapi melihat kota Milannya hanya sehari. Melihat Ini kota Pak Not yang itu ya, siapa? Dinalia, Ya itu kemarin sempat yang nonton episode balapan sempat ada kontroversi, Ya. entah itu disengaja atau tidak. Saya mengucapkan nama istrinya adalah Dinalia, kemudian Om Rey menyebut nama istrinya itu Adisti. Jadi ternyata memang ya ada yang tidak benar di situ. Iya. Yang benar nama istrinya Christine. Ya. Ya. Cuman ada beberapa tempat Ya. di Italia di ujung gunungnya itu nggak nyaman karena senderan aja kan Gak sulit bisa ya. Om, Pak, di atas gunung gimana mau Nah, senderan? kecuali Pak Iya. Not ini Iya dapat senderan dia dia. dapat sendenan. Iya. Itu Udah sulit cukup, itu. kayaknya nggak perlu disinggung itu, kita singgung berikutnya aja gitu. Oh, iya. Ya, kan nanti episode berikutnya ada istri yang keempat, episode berikutnya ada istri yang kelima kayak gitu. Ya sekarang cukup Dinalia, Adisti dan Christine. Ya. Ya. Oke, kembali ke temanya adalah melawan rasa bosan bersepeda. Tadi yang berikutnya ya latihan indoor. Wah ini Om Rey paling nggak suka ini. Ya. Latihan indoor. Dulu nggak ada Zwift, ada yang namanya indoor trainer, tapi itu bosannya minta ampun. Dalam artian ya istilahnya sekarang dumb trainer itu ya, nggak smart trainer itu. Jadi cuman sepeda kita ditancapkan lalu kita muter kayak hamster selama setengah jam atau 1 jam. Kayak gitu. Itu belum kotoran bekas bannya. Belum kotoran basnya, hanya membosankan sekali. Saya dulu paling nggak tahan. Kemudian sempat sambil nonton video, juga tetap tidak menjadi solusi mengatasi kebosanan. Malah lebih bosan itu, mending keluar. Tapi kemudian belakangan ada banyak aplikasi indoor, makin banyak smart trainer. Nah ini buat saya jadi solusi dan kita paling merasakan waktu pandemi dimulai kan. Iya. Ketika awal-awal lockdown itu PSBB, kita yang di kota-kota besar mungkin tidak bisa keluar. Jadi kita banyak meet up, janjian ketemuan di Zwift. Om Rey yang sering ngilang, dia paling nggak suka juga indoor. Tapi sekarang saya merasakan itu jadi variasi karena sepedaan ini kan butuh komitmen ya Om Rey ya. Iya. Butuh komitmen untuk latihan itu kan butuh komitmen. Saya punya target 400 kilo seminggu. Om Rey juga nggak jauh-jauh dari itu ya kan kayak gitu. Iya. Meskipun speednya beda tapi kan beda, nggak jauh-jauh itu. Yang lebih kuat dari saya juga nggak jauh-jauh dari itu. Jadi untuk maintenance saja butuh komitmen 10 jam seminggu bersepeda kira-kira kayak gitu. 10 sampai 12 jam. Betul. Sampai 15 jam ya. Nah, ketika apalagi ini musim hujan, ketika banyak kesibukan, ketika saya harus ada meeting pagi atau apa itu kan susah tuh keluar. Jadi ya indoor itu jadi variasi, bukan hanya variasi mengatasi kebosanan tapi juga variasi latihan. Karena kan sekarang kalau kita buka Zwift kan ada program-program yang under 1 hour, jadi di bawah 1 jam tapi efektif. Sekarang malah banyak yang 20 menit, 30 menit gitu. Jadi itu bisa membantu mengatasi kebosanan. Kalau buat saya sih, jadi bukan berarti saya suka indoor, saya menggunakan indoor sebagai variasi, bukan sebagai
utamanya indoor. Kan ada teman juga yang utamanya indoor karena dia cuma bisa keluar weekend kayak gitu. Nah, kita bersyukur kalau di Surabaya utamanya masih bisa keluar. Yang di Jakarta mungkin utamanya harus indoor kayak gitu. Karena mau latihan nanjak kemana gitu kalau di Jakarta. Di Jakarta kan mungkin harus weekend baru bisa nanjak gitu. Kalau hari-hari biasa jam 6 aja sudah rame jalan kayak gitu. Udah macet ya. Udah macet. Kalau di Surabaya kan kita masih bisa keluar. Jadi indoor masih hanya jadi variasi kayak gitu. Tapi ini juga jadi cara lah, misalnya kan bosan dengan teman-temannya di luar, bosan dengan suasana di luar, ya goes di London, goes di New York, virtual. Kenapa? Tapi virtual, Ya. janjian sama temen, balapan sendiri, ikut event-event indoor kan banyak sekarang. Zwift kan banyak eventnya. Jam segini ada event apa, jam segini ada event apa kayak gitu. Dan Pernah juga, ada yang goes sama tim Sky itu yang berapa belas ribu orang gitu. kan sekarang juga banyak event virtual juga ya bersepeda ini ya. Ya yang bukan Zwift ya, dalam artian yang banyak-banyakan kilometer yang Abah Asril Adenan barusan 8.500 kilo. Sekarang ikut lagi dia balapan virtual itu. Jadi ada event virtual lagi di Surabaya ini, dia ikut itu lagi. Jadi jadi hamster lagi dia gitu. Tapi saya kira itu bukan mengatasi kebosanan, itu sudah kecanduan cari hadiah virtual kayaknya. Jadi karena tapi kan sudah mulai keluar. Sebelumnya kan nggak keluar, sekarang sudah mulai keluar. Jadi variasi latihan indoor juga menarik. Om Rey nggak suka, kenapa sih kamu nggak suka latihan indoor? Misalnya, nah ngapain gitu di rumah terus kakinya muter, tahu-tahu berat, capek. Nah, kan di rumah ya maksudnya bagaimana saya tuh bisa apa ya? Pokoknya gimana caranya nggak di rumah gitu. Bukan. Itu berarti ada masalah di rumah kan? Bukan, maksudnya gini loh. Ini kan cuma alat ya, kan diam di tempat gitu ya. Kan mau berat mau enggak kan sebetulnya kan ya terserah saya aja kan mau berat apa enggak. Nah, kan gambarnya naik gunungnya, trainernya tambah berat, ya kan tambah susah. Akhirnya saya kurangi handicapnya itu kan, supaya ringan kan gitu. Nggak susah amat gitu loh maksud saya gitu loh. Ya kan kalau di rumah itu ya pasti pinginnya nyantai gitu ya. Syukur-syukur nggak kelesetan kan gitu loh. Main game gitu ya. Nah ini kok sudah sepedaan di rumah kan sudah rajin sebetulnya, tapi kok masih soro gitu loh. Jadi sudah kalau outdoor itu sudah soro nasib saya, kok di rumah kok gini lagi ya, akhirnya ya itu handicapnya nggak itu aja masih bosan kan gitu. Jadi ya tiap orang beda-beda. Kebetulan Om Rey nggak suka indoor, saya dulu juga nggak suka indoor, tapi tahun ini karena pandemi jadi lebih apresiatif aja terhadap kalau memang nggak ada waktu ya disempetin pakai Zwift. Jadi kalau 400 kilo itu kira-kira saya masih ada 60-100 kilonya indoor mungkin. Karena kan kadang-kadang nggak sempat keluar atau ya itu tadi bangun pagi. Oh sama satu kalau saya. Hati saya nggak bisa naik kalau indoor. Kenapa? Nggak tahu. Tak minta keluar kamu di sebelah riain aja. Nggak bisa. Jadi apa ya? Ya 100 gitu aja. Kalau di luar itu cepat itu bisa 120, 130. Itu berarti bukan karena indoor atau outdoornya. Ketika di luar ketemu siapa? Ya Anda dong. Kalau nggak sama saya. Ya Son paling ya. Son. Ya, oke, itu soal indoor. Yang berikutnya, nah ini mohon maaf, ini mungkin solusi buat Om Rey dan saya, tapi mungkin untuk kebanyakan orang mungkin nggak bisa. Kebetulan Om Rey dan saya sepedanya sama-sama lebih dari satu, jadi kalau bosen saya ganti sepeda, dan saya hampir tiap keluar ganti sepeda. Nah, jadi dengan cara itu saya merasa ya ada sensasi yang nggak beda lah. Kalau naik sepeda ini tanjakan itu gimana ya? Naik tanjakan yang sama dengan sepeda yang berbeda gimana ya? Saya ngerasain kayak gitu. Kalau Om Rey kan kadang-kadang main sepeda lipat, ngopi, kadang-kadang ikut nanja. Jadi kan ada variasinya juga kayak gitu. Jadi ya mungkin variasinya punya lebih dari satu sepeda. Dan itu tidak harus road semua kan, bisa road dan sepeda lipat, dengan MTB, dengan sekarang ada lagi yang namanya sepeda gravel. Jadi dengan satu sepeda bisa off-road, bisa road. Saya tahu teman-teman di Jakarta banyak yang mulai suka main gravel. Jadi ikut event-event yang istilahnya multi surface, jadi ada aspalnya, ada off-roadnya. Itu untuk variasi juga, dan menurut saya itu juga solusi yang baik, jadi nggak bosen. Kan kalau yang mampu menurut saya sarankan beli sepeda lebih dari satu sih. Selain
selain untuk variasi latihan dan lain-lain juga kan lebih baik punya banyak sepeda daripada banyak istri itu ya. Enggak. Hah? Duh, kan Anda yang nulis, saya kan nggak ngerti. Nah, bener kan manfaatnya punya banyak sepeda kan ada. Omri kapan pakai Sally, kapan pakai Ya pakai sel itu sekarang jarang sih ya, jarang. Paling kalau mau ke Indomaret gitu, beli coklat atau beli apa gitu, baru pakai sel atau beli makanan yang deket rumah gitu, baru pakai sel. naik Sally ya. Iya. Oh hebat, berarti nggak naik mobil kamu ya? Nggak naik motor, nggak naik mobil. Naik Ini kan Sally. podcastnya main sepeda. Podcast sama sepeda. Ya soalnya yang gojek. Dan ini disarankan nggak? Maksudnya kan waktu episode kita bicara soal hujan juga disarankan punya sepeda yang bisa diajak hancur-hancuran kayak gitu. Ya. Jadi tidak sayang atau apa. Jadi punya beberapa sepeda bisa jadi variasi atau tuker-tukeran sama teman. Terus kan kadang-kadang aku coba dong Sepedanya. sepeda gantungan bajumu aku coba dong kayak gitu. Terus kadang-kadang kan Om Re juga saya barusan ngerakit sepeda belum saya pakai Om Re aku pinjem ya kayak gitu kan kadang-kadang juga kayak gitu kan. Itu buat foto. Buat foto ya. Ya apapun lah tapi kan merasakan sesuatu yang beda ya. Kan kalau sepeda masih bisa tuker-tukeran. Gitu. Ya, kalau yang lain nggak bisa. Kalau ukurannya sama. Oh ya. iya. Oke, yang berikutnya lagi supaya tidak bosan. Nah ini sekarang lagi nggak ada karena musimnya barusan selesai. Tapi sempat antara bulan apa kemarin Agustus sampai Oktober kemarin sempat intensif sekali. Setiap hari ada balapan. Dan Nonton double. balap sepeda ya. Dan double. Dan rangkap-rangkap ya. Jadwalnya bertumpuan. Jadi nonton balapan sepeda itu juga bisa jadi penambah semangat. Terus terang dulu waktu pertama goes kan yang jadi acuan ya cuman teman goes kita kan ya. Yang lebih senior mungkin ngasih tahu kayak gini tapi ini untuk apa sih gitu kadang-kadang dengan melihat balapan sepeda itu kita jadi lebih paham malah kadang. Karena kita menyadari bahwa kita bukan pembalap-pembalap itu dan cara mereka mengambil tanjakan, cara mereka melakukan sprint itu kan ya kalau contoh yang paling baik ya memang level dunia kan kayak gitu. Meskipun kita nggak mungkin kayak gitu tapi oh mereka begitu ya caranya. Kenapa komponennya kayak gini itu karena kebutuhan ini. Kenapa kok pakai bannya seperti ini itu karena kebutuhannya kayak gini. Jadi itu buat mengatasi bosan menurut saya lumayan. Maksudnya saya suka. Jadi saya ngefans balap sepeda sih. Saya sangat suka nonton balap sepeda. Om Ray juga sama, enggak? Iya, yang Grand Tour itu kan kalau saya lihat biasanya. Dan juga kalau kita lihat balap sepeda di lomba-lomba itu kan paling enggak kita bisa tahu ya yang dinamakan cepat itu seberapa cepat gitu ya. Kayak Om tadi ngomong kalau kita kumpulnya sama teman-teman segitu mungkin kalau kita kumpulnya yang sepedanya road bike tapi kita kumpulnya yang speednya 30-an ya kita mungkin lihat teman yang speednya sudah 35 itu wah ini sudah paling cepatnya gitu ya. Padahal ketika kita lihat di lomba itu mereka kecepatan 50 km per jam tuh masih sambil ngobrol, masih sambil makan atau apa itu masih santai-santai itu di 50 km per jam. Nah itu kan berarti paling enggak wawasan kita terbuka kita harus meniru 50 km per jam. Paling enggak tahu bahwa sepeda ini mahal karena seperti itu. Bisa begitu. Begitu ya walaupun kakinya lain ya. Gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau kita beli sepeda road yang mahal lalu kita hanya gunakan untuk ngopi atau apa itu seperti apa ya mencurangi upaya keras orang gitu karena kan desainer sepeda itu banyak yang sekolahnya sampai S3 jadi saya kenal dulu ada orang Amerika itu dia S3-nya tesis S3-nya itu tentang stem yang aerodinamis yang segala macam itu sampai S3 di sini cuma saya beli yang mahal gitu. Pakai tapi stem itu tidak digunakan untuk fungsinya hanya untuk dari rumah ke kafe ngopi pulang. Padahal yang bikin sepeda itu kuliahnya sampai S3 dan lain-lain gitu. Engineer-nya tuh membuat supaya sepeda ini diginiin, tapi sama dia cuma dipakai ngopi-ngopi aja kayak itu kan kayak aduh kamu kok tidak menghargai upaya orang minimal kamu latihan yang keras lah untuk mengapresiasi merasakan kenapa sepeda itu dibuat seperti itu. Kalau teman saya tuh menganalogikannya agak lain. Dia bilang ngapain kamu bunuh semut
pakai rudal katanya. Iya, iya. Ngapain bunuh semut pakai rudal ya? Jadi ngapain punya sepeda 100 juta kalau cuma untuk ngopi kan kayak gitu. Itu sepeda dipakai nanjak pasti istimewa kan kayak gitu. Jadi dan nonton balapan sepeda juga bukan hanya di TV ya. Ketika kita nonton langsung kan nggak harus di jauh-jauh juga di Indonesia kan. Kita kadang-kadang juga nonton balapan lewat lokalan atau apa itu juga bisa nambah semangat kok. Dalam artian selain ketemu orang baru juga kita dapat motivasi lah. Kalau dia bisa masa aku nggak bisa kayak gitu. Saya dulu sering kayak gitu. Jadi kita dulu sering kalau dulu kira-kira 8 tahun yang lalu kan banyak event balapan. Waktu itu belum banyak nanjak. Jadi banyaknya kriterium kayak gitu. Ada kriterium di Jakarta, kriterium di Banyuwangi, kriterium di Surabaya. Bukan event nanjak kan yang ngetren dulu itu. Jadi kan itu relatif di dalam satu wilayah gitu. Jadi nontonnya juga seru kayak gitu. Jadi bisa ketemu banyak orang. Karena lokasinya sudah terpusat di situ. Dan ketemu banyak orang tadi ini mungkin poin yang berkali-kali kita singgung di sini. Ketemu banyak orang tuh bisa nambah energi baru kan ya. Mungkin kita bosan dengan lingkungan aja kayak gitu. Jadi kita bosan dengan lingkungan. Jadi ketika ketemu dengan orang lain yang mungkin cocok secara kemampuan dan cocok secara kemampuan kaki ya dan lain-lain, itu ya akhirnya kita jadi oke, aku dapat api baru ini untuk ngerasakan untuk lanjut goes lah kayak gitu. Kan kadang-kadang kalau kita dulu nih saya rasakan kita sering nanjak, teman-teman kok males nanjak semua itu kan kadang-kadang juga buat apa ya aku nanjak. Jadi ketika ketemu teman-teman yang suka nanjak itu jadi beda lagi kayak gitu. Nah ini yang ya nonton balapan, lihat event-event, ikut event-event itu baik untuk nambah ilmu baru kayak gitu. Saya lebih suka nonton balapan sepeda daripada nonton vlog, ini jujur. Ya jujur. Jadi ya kenapa ya mohon maaf bukan bermaksud sombong, sama sekali enggak. Kan kadang-kadang kalau kita lihat vlog itu ya kita tahu, kadang-kadang kita tahu siapa yang nge-vlog. Vlog sepeda maksudnya. Vlog sepeda ya. Kadang-kadang kita kenal siapa yang nge-vlog dan ada beberapa yang menurut saya memang istimewa kayak Mas Doni Andika itu menurut saya istimewa karena dia tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling ngerti dan orang yang paling kuat. Karena saya latar belakang saya media, saya melihat kayak tipe-tipe kayak Mas Doni Andika ini dia bisa memposisikan diri sebagai sebagai observan gitu, sebagai pemerhati. Jadi tidak harus, kadang-kadang yang saya tangkap vlog-vlog di Indonesia itu kebanyakan adalah dia jadi sok tahu kesannya kayak gitu. Padahal ini dulu orang goes pertama kali belajar ya sama saya juga kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Dan kita tahu kelakuan sehari-harinya seperti apa kayak gitu. Jadi ini kadang-kadang juga harus. Jadi saya sih terus terang jarang nonton vlog itu. Saya lebih suka kalau nonton YouTube suka nonton balap sepeda kayak gitu. Kayak rekaman-rekaman balap sepeda lama. Kalau membahas tentang sepedanya saya suka. Tapi kalau vlog biasanya saya nggak terlalu. Mas rute atau apa gitu. Iya itu saya nggak terlalu. Tapi kalau GCN kan memang baik karena banyak variasinya ya. Gitu. Banyak variasi. Dan banyak tipsnya kalau GCN. Iya banyak tipsnya dan dari orang-orang yang memang mantan pembalap jadi kita bisa lebih. Meskipun kadang-kadang nggak bisa diaplikasikan karena jalan di Eropa dengan jalan di Indonesia nggak sama kayak gitu. Ya dan juga yang mempresentasikan ini mantan pembalap dan badannya juga masih fit. Jadi kalau dia misalnya yang kapan hari nyoba naik tanjakan dengan sepeda murah dan sepeda mahal gitu ya. Ya dia pasti kuat ya. Dia pasti kuat gitu loh. Jadi putarannya itu saya lihat ya ini sama aja. Kakinya dia yang muter. Maksudnya cuma 2-3 menit gitu ya. Kalau kita dikasih sepeda yang low budget itu ya mungkin sampai tengah-tengah ya sudah saya senderkan di pinggir jalan gitu. Jadi memang nonton vlog memang bisa nambah wawasan banyak ya. Apapun lah itu bisa nambah wawasan kita siapapun dia. Tapi kadang-kadang kan apa yang disampaikan belum tentu pas. Dan kalau yang GCN pun kadang-kadang belum tentu pas buat kita juga gitu. Kayak beberapa hari yang lalu kan ada teman kita yang nanya soal kamu kalau pompa ban berapa sih kayak gitu ya. Kan lo kamu pompanya berapa? Saya pompa 80 sampai 85 kayak gitu. Kenapa? Kata GCN segitu gitu. Terus saya timpali aja. Ya kan kalau di Eropa jalannya mulus-mulus saya bilang kayak gitu. Jadi kalau dipompa agak empuk dia enak kayak gitu karena jalannya mulus, buat sepedaan nyaman kayak gitu. Nah, jalan kita ya bukan berarti terlalu keras, kita harus nemu kompromi yang berbeda aja kayak gitu. Jadi ya tidak yang paling expert pun juga belum tentu aplikatif buat
buat kita Indonesia, kayak di gitu. daerah sini. Jadi sebagai informasi aja, saya dengan berat saya sekarang 75 kilo, saya mompanya kalau pakai ban 25, saya 90 depan, 95 belakang, itu biasanya. Kayak gitu. Jadi ya tidak sampai 100 juga. Tapi kalau mengikuti saran dari Ano ya mungkin lebih rendah lagi kayak gitu. Tapi ya saya merasa nyaman dengan itu karena jalan di Indonesia kondisinya Paris-Roubaix semua, banyak lubang-lubang tersembunyi, ya kan kayak gitu, banyak kerikil-kerikil bertebaran, jadi ya lebih aman kalau agak keras dikit mungkin kayak gitu. Itu untuk kalau nonton bisa ngatasi bosan karena bisa nambah ilmu ya. Ini yang lebih berat lagi sedikit habis ini. Banyak membaca. Saya kebetulan suka baca Om Rey, jadi semua saya baca. Saya punya koleksi buku-buku, majalah-majalah. Buku putih, Enggak, kalau saya dulu suka F1, saya punya koleksi buku F1. Saya sampai sekarang masih jarang, waktu saya tidak sebanyak dulu untuk baca buku, tapi ketika awal-awal suka sepeda, saya suka beli buku-buku sepeda kayak gitu. Termasuk bukan buku dalam artian koleksi sepeda atau apa, tapi cerita-cerita tentang orang sepeda kayak gitu. Jadi banyak hal yang ya itu tadi untuk nambah wawasan, ngasih perspektif baru. Kalau kita punya perspektif baru, itu bisa membantu mengatasi kebosanan. Ini saya bawa beberapa contoh buku. Sebenarnya ada buku yang saya sukai lagi, judulnya The Secret Race. Itu buku yang menceritakan doping era Lance Armstrong gitu loh. Penulisnya adalah Tyler Hamilton, itu mantan teman satu timnya Lance Armstrong, yang menceritakan secara detail bagaimana timnya dulu melakukan doping gitu ya. Jadi triknya menyembunyikan kantong darah, kapan menyuntikkan. Oh itu ceritanya, kalau baca itu kayak baca buku cerita detektif. Jadi bagaimana base tim itu bisa pura-pura mogok, padahal bukan mogok. Jadi yang sopirnya tuh pura-pura betulin ban, padahal di dalamnya itu pembalapnya pada nyuntik semua gitu. Ya, untuk nambah darahnya. Nambah darahnya tuh. Kenapa? Kalau dilakukan di hotel bisa ketahuan. Jadi yang nggak ketahuan di mana? Di dalam bis. Ya. Bisnya itu kayak rumah sakit kan? Kayak rumah sakit. Jadi bisnya itu pura-pura mogok di pinggir jalan, lalu melakukannya di situ. Ketika selesai prosedurnya, baru bisnya jalan lagi. Jadi ceritanya luar biasa. Jadi itu kayak baca buku cerita detektif. Nah, saya nggak nemu kemarin, kayaknya saya pinjamkan ke teman, tapi saya tidak bawa bukunya. Jadi kalau pengen baca buku yang seru soal cerita sepeda itu The Secret Race namanya. Jadi oleh Tyler Hamilton. Jadi balapan rahasia ya. Jadi balapannya yang kelihatan di TV adalah balapan yang di jalan, tapi ada balapan lain yang terjadi di balik itu semua gitu, balapan doping itu. Nah, itu cerita yang luar biasa. Itu saya sangat suka bacanya. Saya baca sampai 3 kali kalau nggak salah, karena bagaimana ketika pintunya diketuk, ada yang memeriksa tes doping itu, dia harus sembunyi, dia harus minum apa dulu, itu diceritakan semua di buku itu. Jadi itu cerita yang istimewa, The Secret Race. Tapi ada juga buku-buku yang sifatnya lebih ringan ya kan, kadang kan suka buku yang menghibur juga, yang lucu-lucu atau apa. Saya bawa 2 di sini. Yang pertama saya ingin tunjukin, judulnya ini, kamera mana ya? Yang ini ya. Jadi ini judulnya Pro Cycling on $10 a Day. Ini yang nulis namanya Phil Gaiman. Phil Gaiman ini pembalap profesional, sekarang sudah pensiun. Dia pernah balapan sama Garmin Shark, yang sekarang sekarang apa ya namanya? Yang biasanya pakai sepeda Cervelo itu. Jadi pindah Cannondale. Sekarang jadi bukan Slipstream. Ya Slipstream. Sekarang jadi EF. EF itu dulu namanya kan Garmin ya. Jadi dia pernah balap World Tour di balapan itu, tapi dia ini orang Amerika. Kenapa judulnya Pro Cycling on $10 a Day? Karena bagaimana rasanya jadi pembalap profesional, tapi cuma bisa keluar uang $10 sehari. Intinya hidupnya susah kayak gitu. Jadi ini menceritakan susahnya jadi pembalap sepeda dan merintis. Jadi kalau jadi pembalap pro aja belum tentu kaya, apalagi merintis menuju pembalap pro. Jadi ini ceritanya, tapi dia menulisnya dengan humor ya. Dia tidak nyinyir, tidak menghina, tidak apa, karena dia sadar bahwa ini pilihan hidup gitu. Dia sadar bahwa oh ya, panggilan hidupku adalah jadi pembalap sepeda kayak gitu. Jadi dia menceritakan bagaimana waktu SMA dia tuh masih gendut, ternyata dia tuh bakat sepeda. Jadi ketika jadi kurus dia jadi climber malah kayak gitu. Jadi ada fotonya dia waktu SMA itu gemuk sekali, kemudian jadi climber setelah itu. Jadi Phil Gaiman namanya, orangnya lucu banget. Dia punya YouTube channel juga sekarang. Dan ini menceritakan bagaimana dulu itu dia kalau balapan harus nyetir mobil sendiri, bawa sepeda sendiri. Kalau cedera dia harus mampir ke apotek sendiri, perban sendiri, ngobati dirinya sendiri. Itu. Jadi karena hanya $10 sehari itu tadi. Jadi ini
apa ya, menambah wawasan lah tentang susahnya jadi pembalap sepeda. Jadi kalau kita lihat pembalap World Tour yang sudah mewah-mewah itu perjalanan menuju ke sananya, bayangkan dedikasinya untuk jadi pembalap itu. Dan dia sempat tidak digaji kayak gitu. Itu bukan hanya cerita di Indonesia, itu di Amerika pun seperti itu juga. Jadi tapi tetap harus latihan ya. Tapi tetap harus latihan ya. Karena kan ya tetap harus fokus pada goal terakhirnya kan. Goal terakhirnya adalah masuk World Tour kayak gitu, dan dia berhasil melakukan itu. Jadi ini cerita yang menarik untuk dibaca. Buku-buku kayak gini kan gampang pesannya sekarang ya, kalau di internet atau apa. Nah ini ada lagi. Ini saya sebenarnya pernah beli, tapi kemudian dikado teman yang ditandatangani oleh yang punya, yang penulisnya kayak gitu. Jadi ada tanda tangannya penulisnya di sini. Ini sebenarnya judulnya The Rules, Om Rey. Ini kita sering menerapkan, cuman ini intinya adalah membahas aturan-aturan bersepeda. Tapi aturan-aturannya tidak harus serius ya, maksudnya ada konyolnya juga, ada banyolnya juga, ada serius tapi lucu kayak gitu. Jadi kayak misalnya salah satu aturannya adalah yang nomor 1 adalah sepeda bukan keluarga kayak gitu. Bukan keluarga. Ya, jadi ya ada lucu-lucunya juga. Ini inspirasi saya juga bikin Azrul Minati itu. Jadi karena kan ada hal-hal yang di Indonesia tidak ada di sini kayak gitu. Jadi ya ini pengantarnya ditulis oleh Greg LeMond, mantan juara Tour de France 3 kali. Orang Amerika dia. Ya, dan ini dikompilasi oleh Velominati namanya, kayak sekumpulan filsuf sepeda kayak gitu yang menjaga aturan-aturan. Jadi ya banyak di sini. Contohnya adalah bebaskan pikiranmu dan kakimu akan ngikuti. Gitu. Jadi jangan terlalu mikir, pancal saja kayak gitu. Rule nomor 11, family does not come first, the bike does. Jadi yang keluarga bukan yang utama, sepeda yang utama. Kemudian ini termasuk aturan yang kita bahas. Ini Om Rey lagi tidak menerapkan aturan nomor 37. Apa itu? Kakinya kacamata harus di atas strap, bukan di dalam strap. Ini enggak sepedaan. Ya. Dibenarkan ya. Jadi benarkan. Jadi harus di luar tali. Ya. Itu ada di sini. Ya. Nah ini jangan jadi orang brengsek. Tapi kalau kamu harus jadi orang brengsek, pastikan kamu lucu. Jadi brengsek yang lucu. Kan jadi banyak yang apa? Ini juga misalnya cara sprint ini. No sprinting from the hood, dijelaskan nanti. Mas Pejonya kalau nyeprin ya jangan pegang atas, nyeprin ya pegang bawah. Kayak gitu. Jadi jangan ngaku sprint kalau megangnya masih atas. Ya. Jadi banyak hal-hal yang lucu lah. Ini termasuk sprint Polda 200 meter itu. Iya, kan kalau sprint tapi tangannya masih di atas gini. Itu bukan sprint. Nah ini juga ini lucu. Ini saya salah satu paling suka ini. Kenapa? Sepeda saya, kalau Om Rey perhatikan kan sepeda saya selalu matching ya. Maksudnya komponennya matching, warnanya cakep, karena memang aturan nomor 26 make your bike photogenic. Jadi nanti bikin sepeda Anda fotogenik, jadi difoto bagus. Dan itu bukan hanya sekedar komponennya, tapi cara mutunya juga dijelaskan di sini. Kayak misalnya posisi crank harus seperti apa, posisi apa gearnya harus di mana, itu ada aturannya kayak gitu. Jadi lucu-lucu ini. Jadi apa banyak aturan-aturan yang bisa. Ini yang penting juga, nanti mungkin kita bahas di tema-tema berikutnya adalah facial hair harus diatur secara ada aturan soal brewok dan lain-lain itu. Jadi dan banyak yang sebenarnya tidak serius, tapi kalau banyak hal yang bisa dibahas lah di sini. Maksudnya termasuk mencucur bulu kaki kayak gitu-gitu ada semua di sini. Ada semua di sini. Jadi ada 96 aturan kalau nggak salah. Jadi kalau baca ini selain jadi acuan juga bahan hiburan. Dan ini dijamin tidak bosan, karena kadang-kadang kalau kita bosan baca ini, sialan sepedaku nggak kayak gini, sialan posisiku nggak kayak gini. Ya. Jadi kemudian kita dapat perspektif baru. Kalau dapat perspektif baru kan kita dapat angin baru, gitu, target baru gitu. Harus tujuan baru, kayak gini kan. Jadi membaca lah. Om Rey baca nggak? Kamu suka baca? Ya biasanya sih komik ya tapi. Kalau buku sepeda itu ada yang dari Rafa itu, yang The Longer Rides. Itu baca yang gitu? Baca itu. Kenapa baca itu? Ya, kamu suka yang minggat-minggat emang ya? Loh enggak, karena itu buku nomor 2. Buku nomor 1-nya soal bagaimana bersepeda di road bike-an gitu lah bahasa Indonesianya. Saya baca yang nomor 2 itu, jadi kalau Longer Rides itu bahas
jarak bersepeda yang jauh, dan juga macam-macam event yang membuat kita mau tidak mau bersepeda jauh. Jadi seperti yang event brevet itu yang tidurnya camping gitu. Ya bukan camping, tapi tidurnya sak nemunya tempat. Kalau melek langsung sepedaan lagi. Terus kartunya diplong, jaraknya ribuan kilo yang di Eropa. Kamu kan suka yang minggat-minggat gitu kan ya? Wah, mana pernah saya minggat. Tapi diajak minggat ke Labuan Bajo nggak ikut. Iya. Nah, iya makanya saya nggak pernah minggat. Jadi maksudnya long rides ini kalau target utamanya itu 100 mile sehari. Ya pokoknya ngowes 100 mile. Jadi 160 kilo ya. Century ride. Century ride. Jadi century-nya 100-nya itu bukan kilometer tapi mile. Jadi 160 kilo gitu. Tapi Om merasakan nggak kalau baca-baca gitu dapat semangat baru untuk goes atau? Dapat, paling enggak saya tahu. Jadi walaupun orang Amerika atau orang Eropa pun ternyata sepikiran dan sepaham kalau sepedaan itu soro. Sepedaan itu enggak ada enaknya gitu ya. Jadi yang di buku ini pernah diceritakan tuh dia sepedaannya kan jauh. Dia tuh rusak sepedanya. Terus dia bingung karena di tengah jalan enggak ada siapa-siapa. Numpang ketemu orang dan orang ini kebetulan bisa ngakali sepedanya itu sampai bisa jalan lagi. Dia sampai enggak habis pikir, jadi ketemu orang. Jadi kan kalau cyclist tuh bukan berarti sepedanya ketemu orang terus dinaikkan mobil kan berangkat kan merasa enggak sah kan. Dia harus bisa tetap mengendarai sepeda ini sampai etapenya itu, sampai brevetnya itu dengan jujur dan dengan baik. Jadi dia bingung karena ada spoke-nya atau apanya rusak itu, dia sudah bingung. Jadi yang menemukan dia ini, yang hebatnya yang dia temui di jalan ini bisa membetulkan sepedanya itu sampai jalan lagi. Gitu. Jadi terus di situ juga banyak tips-tips bagaimana caranya membagi jarak supaya menjadi makin kecil, supaya psikologis kita itu enggak kaget sama jarak jauhnya itu tadi. Pernah diterapkan? Pernah, sering. Tapi kan jadi pernah diterapkan sambil baca ini. Oh berarti dulu ada yang benar, ada yang salah gitu. Jadi di sini dijelaskan, misalnya membagi itu kalau memang jauh, jadi kan harus dibagi per hari itu berapa. Mau ada istirahatnya atau tidak ada istirahatnya. Terus kalau di mereka ini juga dijelaskan dibagi lagi dari budgetnya. Kamu kalau budgetmu nggak terbatas ya sudah kamu masuk hotel aja, semua dicuci di situ. Kalau budgetnya terbatas ya cari tempat menginap yang seadanya. Cara nyucinya itu mesti pakai jersey yang dicuci cepat kering, cepat jemur, habis itu besoknya dipakai lagi, ya itu dijelaskan di situ. Ya tetap aku percaya impianmu adalah minggat. Nah dari dulu omongannya soal minggat-minggat terus ya, kalau ada begitu ada kohai dibilang, oh ini mbahnya minggat, oh ini kan kayaknya kamu punya obsesi khusus ingin minggat ya. Kayaknya. Tapi ya itu nanti tema berikutnya aja ya Mri ya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah ya kalau memang benar-benar bosan, ini mungkin poin terakhir ya. Kalau benar-benar merasa bosan, merasa naik saddle itu udah males, ya harus bagaimana gitu. Saya terus terang sulit menjawab ini karena saya belum pernah mengalami ini. Jenuh mungkin iya, tapi pada akhirnya saya tetap kembali ke sepeda karena ya saya tidak bisa olahraga lain karena lutut saya hancur, jadi saya tidak bisa lari, tidak bisa main bola, main basket dan lain-lain. Jadi saya harus mencari cara lain untuk mengembalikan motivasi goes. Tapi saya juga punya teman yang ya benar-benar sudah nggak bisa lihat sepeda itu sudah nggak bisa gitu. Maksudnya ya udah kalau udah kayak gitu ya nggak ada salahnya menjauh dulu kan ya. Maksudnya ya memisahkan diri dulu dengan sepedanya, sembunyikan dulu sepedanya, titipkan rumah teman atau apa, cari variasi hobi lain, mau lari, mau basket, mau sepak bola, atau mau cari hobi lain, apakah itu mendandani mobil atau melukis atau apa terserah gitu. Maksudnya
kalau Anda benar-benar jiwanya cyclist dan cinta sepeda ya pasti balik lagi nanti. Ya. Tapi kalau memang kalau ternyata bukan ya jangan dipaksakan, kan cinta nggak boleh dipaksakan Om Ri, kayak gitu. Dan kalau cinta akan kembali lagi kan kayak gitu ya. Benar kayak gitu? Ya. Pernah ngalami? Pernah? Bukan cintanya, Sepedanya toh? ngalami. Iya, berhenti sepedanya. Pernah? Enggak pernah berhenti. Iya, enggak pernah. Kita kebetulan kita berdua bukan yang pernah benar-benar bosan, enggak. Saya tidak pernah lebih dari sebulan. Saya pernah sebulan enggak sepedaan karena sekolah waktu itu. Jadi waktu itu ikut sekolah lagi di Amerika selama 1 bulan dan waktu itu saya memutuskan enggak bawa sepeda. Oh, itu yang ketemu pemainnya di Blues itu ya? Iya, saya sekolah eksekutif di Harvard, ketemu ya beberapa atlet dan lain-lain itu. Jadi saya sekolah media, sports dan entertainment waktu itu 1 bulan di Amerika dan waktu itu saya memutuskan nggak bawa sepeda. Jadi benar-benar sebulan jauh dari sepeda dan itu baik karena saya kangen banget sepedaan waktu itu. Kangen banget. Jadi maksudnya sama sepeda. Sama naik sepeda gitu. Bukan naik sepeda, sama naik sepeda. Saya kangen banget naik sepeda. Pengen nyewa sepeda kayak gitu, tapi saya putuskan enggak. Ini saya niati benar-benar sebulan saya enggak sepedaan kayak gitu. Off. Dan itu ya pengen ngecek diri sendiri juga apakah aku ini benar-benar hobi sepeda atau enggak gitu. Dan ternyata saya memang benar-benar cinta apa enggak? Ya, benar-benar cinta pada hobi sepeda ini gitu. Karena sebulan itu kangen banget. Meskipun ketika pulang setelah sebulan FTP saya hancur kayak gitu. Harus mengulangi lagi, benar-benar harus mengulangi karena kan habit makannya, latihannya, jam terbangnya itu FTP saya hancur. Jadi sebelum itu mungkin FTP saya antara 250 sampai 300. Saya tes FTP. Jadi setelah sebulan pulang tuh saya langsung tes FTP, tes kemampuan itu 209. Jadi benar-benar hancur. Pertama kali pergi Nanja nggak finish. Jadi bayangkan hanya sebulan off itu bisa kayak gitu. Jadi itu makin membuat ya memang ini hobi yang butuh dedikasi kayak gitu. Kalau umurnya paling lama nggak sepedaan? Seminggu. Oh ya, serius? Semingguan. Jadi nggak pernah lebih dari itu, nggak pernah? Nggak pernah. Jadi nggak pernah tahu rasanya hancurnya kalau sebulan nggak sepedaan? Tiap hari aja masih hancur, apalagi sebulan. Tapi kalau mungkin Anda merasa bosan sedikit aja, saya mendukung untuk Anda libur sebulan lagi. Sialan. Iya. Enggak, saya nggak mau lagi tuh. Nggak mau lagi. Ya. Nggak mau lagi. Selain 1 bulan itu saya 2 kali yang hampir sebulan nggak goes waktu operasi bahu. Saya kan operasi bahu 2 kali. Yang pertama tahun 2000. Keluar sebentar sudah di Swift, kalau itu saya ingat. Iya. Jadi yang tahun 2015 belum ada Swift. Yang 2018 ada Swift. Jadi 2015 saya patah bahu, 3 minggu nggak goes. Sempat ngerol tapi kan waktu itu nggak ada program. Jadi bosen banget kan. Jadi sangat nggak maksimal. Tapi memang dalam 3 minggu saya sudah goes lagi, bahkan sudah balapan waktu itu. Jadi ya tinggal ini bisa tema berikutnya lah, bagaimana kembali dari cedera kayak gitu. Karena kan butuh semangat dan dukungan banyak orang kayak gitu. Terus yang tahun 2018 yang saya ditabrak itu yang patah 5 tulang itu, depan belakang sama 3 rusuk itu hari ke-24 saya goes lagi. Tapi itu memang ada Swift. Ada Swift, jadi ya 1 tangan gini, goes di atas indoor. Ya 8 hari ke-8 sudah di trainer, meskipun baru setengah jam. Besoknya istirahat, habis itu 1 jam kayak gitu. Tapi dalam 24 hari berarti 3 minggu lebih, 3 hari ya, itu sudah goes 60 kilo di jalan kayak gitu. Jadi ya dengan teknologi tadi kan tidak bisa, maksudnya tidak bisa hilang banyak kayak gitu. Maksudnya banyak cara untuk cepat kembali sekarang. Beda. Tapi ya kalau paling lama jauh dari sepeda ya sebulan itu, 2016 itu sekolah itu. Jadi ya enggak, kalau Om Ri pengen saya libur lagi saya nggak mau, karena percaya teman-teman, begitu kita turun sedikit intensitas sepedaannya, menurunkan intensitas oke untuk variasi dan maintenance badan, tapi ketika langsung berhenti itu ya kayak orang sakau itu. Jadi kembali lagi bisa mengembalikan FTP dan kemampuan itu tidak cukup 2 bulan. Itu dengan kemauan, semangat dan lain-lain itu. Kalau nggak semangat saya nggak bisa bayangin. Dan juga mesti agak budek ya waktu itu. Soalnya kan
waktu kita mau kembali itu, wah, bully-buliannya dan ya, hina-hinaannya luar biasa. Tapi ya sudah kan, ntar lagi aku balas kamu kayak gitu aja. Tinggal nunggu waktu ini kayak gitu. Tapi kalau memang Anda benar-benar bosan, silakan mencoba kan, nggak ada salahnya kan. Itu untuk ngetes kecintaan toh ya. ya. Kalau Anda benar-benar cinta ya akan kembali. Kalau enggak ya memang bukan jalur sepeda. Istilahnya break dulu lah. Break dulu ya. Kan. Itu penting-penting juga. Jadi ya. Kalau nggak cocok ya nggak balik sepedaan. Ya cari hobi yang lain. Gitu. Karambol lah. Karambol atau apa ya. Lebih gampang lah. Nah, iya, dan sambil duduk dan makan bisa ya. Kayak gitu. Ini kan makan takut ya. Sepedaan itu kan susah kan memang. Makan takut, salah minum takut, tidur kurang takut ya. Kalau teman kita kapten itu kan bilang kita ini orang-orang terkutuk ya. Kenapa? Badannya setelah sekian lama sepedaan itu istilahnya mungkin jenuh atau sudah terlalu biasa ya. Iya. Jadi badan kita ini sangat optimal untuk mengeluarkan tenaga. Iya. Denyut jantungnya pun naik cepat sekali turun. Jadi sangat efisien. Jadi kita itu kalau tidak bersepeda, makan satu hari 2 kali aja itu bobotnya signifikan naik. Iya. Nah, iya kan? Itu susahnya. Nah, itu. Jadi kita tuh benar-benar orang yang terkutuk gitu. Sudah dikutuk, jadi nggak bisa makan tuh loss itu sudah nggak mungkin. Itu 2 kali. Jadi kalau makannya komplit 3 kali, ya pasti naiknya kan gitu. Jadi kalau pendengar ini tahu ada teman yang masih kurus terus dia bilang makan itu normal, coba diikuti dari pagi sampai malam makan apa enggak gitu loh. Karena susah ya buat kita ya. Iya. Kita libur 1 hari kayak ini kalau hari Senin kita biasanya nggak goes. Iya. Biasanya makannya agak ya normal lah 3 kali gitu. Selasanya harus segera keluar lagi karena harus segera keluar lagi supaya segera kayak kita barusan ada si Orin ulang tahun kemarin ya. Ngundang all you can eat kan ya. Iya, betul. Besoknya saya goes langsung 100 kilo karena saya takut itu. Anda 100 kilo. Yang sebelah sana malah lebih takut lagi. Goesnya sampai kemana-mana itu kan. Sampai ke ujung gunung itu. Ke ujung gunung, iya. Jadi ya benar mungkin kita ini orang-orang terkutuk sudah. Iya, jadi susah. Nah resikonya apa? Orang-orang terkutuk ini kalau kita berhenti bersepeda dengan alasan apapun, bosan tak apa, sudah mentok lah apa gitu, tapi harus diingat itu lemak-lemak yang dulu pernah menjadi mantan atau pernah meninggalkan kita itu akan kembali dengan sendirinya. Gitu ya. Ya itulah. Jadi ya saya nggak tahu apakah omongan kita soal melawan rasa bosan bersepeda ini bisa bermanfaat. Moga-moga bisa bermanfaat. Karena biasanya kalau disampaikan pakai cerita bukan pakai teori itu biasanya lebih related ya sama orang. Mungkin ada yang punya cerita-cerita lebih atau tips yang lebih bermanfaat, yang lebih beda, yang bisa digunakan sesama cyclist, yang mungkin kita juga bisa belajar dari situ ya, Pri ya. Tolong tulis di kolom komen, siapa tahu Anda punya cerita-cerita yang bisa di-sharing. Karena kan sebagai sesama cyclist saya ingin sebanyak mungkin cyclist dan terus semangat gitu. Kenapa? Karena ya semakin banyak yang bersepeda, kita semakin banyak teman, industrinya sepeda juga akan makin gede, dan kita semua sepedaan ini bisa jadi salah satu gaya hidup paling utama lah kayak gitu. Bukan sekedar tren aja kayak gitu. Nah ini tema kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti lagi selama 23 episode. Tapi kita pada episode 23 ini punya sesuatu yang baru, Om Re. Kita ini kan banyak sekali manusia-manusia terkutuk yang bisa diajak tampil di podcast ini kayak gitu. Sebetulnya gitu. Nanti mungkin kalau pandemi berakhir kita akan lebih gampang mengundang orang dan lain-lain. Tapi kita punya banyak teman-teman terkutuk yang bisa ikut membantu kita menyampaikan tema kita gitu. Karena kan mungkin salah satu alasan kenapa podcast kita disukai karena kan ada lucunya katanya kan. Om Ri aja nggak usah ngomong udah kelihatan lucu kayak gitu. Jadi bener ya? Itu kan kata orang. Nggak mungkin saya bilang diri saya sendiri lucu. Jadi ya ini kita mengajak satu lagi orang terkutuk di podcast ini. Dia menyebut dirinya sebagai pembalap sombong. Ya, pembalap sombong. Pembalap sombong. Jadi di setiap mulai hari ini, mulai episode 23 ini, di setiap akhir podcast kita akan menampilkan pembalap sombong berbicara tentang tema yang kita bahas hari ini. Jadi cuman ada catatannya, Om. Apa itu? Kita enggak bertanggung jawab sama isi ucapannya. Iya, pokoknya kalau ada apa-apa
ya kita disclaimer dulu di sini, Ya. di luar tanggung jawab saya, di luar tanggung jawab Omre, di luar tanggung jawab YouTube. Silakan cari sendiri identitasnya siapa. Ya. Silakan mau mengirim kue atau mengirim kotoran ke rumahnya. Jadi kita berpisah dan selamat berkenalan dengan pembalap sombong. Ya. Halo, aku pembalap sombong. Aku akan ngasih tips buat kalian supaya nggak bosen. Itu caranya gampang. Pilih aja grup sepeda yang ada grup WA-nya yang banyak tukang bulinya. Ya, itu tukang bulinya itu kayak bad cop-nya. Nanti ada yang good cop, yang ngemong. Nah, itu nanti semuanya itu nanti akan berusaha supaya kalian nggak bosen. Itu dia caranya banyak sekali. Jadi terutama itu grup WA. Terus kalau masih bosen nanti temenmu yang kira-kira setingkat di atasmu itu kamu tantangin semua supaya kamu tetap latihan. Ya, gitu aja ya dari saya.